Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini, saya akan membahas dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi kinerja harian SKP. Nah, dalam video kali ini sedikit agak berbeda. Kali ini saya akan menyiapkan sebuah tabel pembantu yang saya gunakan nanti untuk membantu memudahkan mengisi kinerja harian ini. Di dalam tabel ini seperti ini. Nah, seperti ini. Di dalam tabel ini sudah lengkap saya sediakan. Di sini ada harinya. Kemudian di sini juga ada tanggalnya. Di sini juga ada jamnya. Nah, ini juga uraian kegiatan harian SKP-nya juga sudah ada. Kemudian SKP bulannya juga ada. Nanti saya juga akan memisahkan mana kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan SKP dan mana kegiatan yang masuk ke dalam non-SKP. Nah, jadi kalau kita sudah menyiapkan tabel seperti ini, kita ketika mengisi, kita akan mengisi dengan lancar. Kenapa kita tidak perlu memikirkan lagi apa yang akan diisikan, karena kita tinggal copy. Kita copy saja nanti di dalam dari tabel ini ke kolom isian SKP harian nanti. Jadi bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang membutuhkan tabel dari laporan harian kinerja ini, silakan saja nanti klik di link pada deskripsi video YouTube ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, saya masuk ke websitenya dulu. Ini saya sudah masuk ke websitenya, yaitu http kinerja sumber prof. Artinya saya berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian di sini kita harus login dulu. Nah, sebelum login kita harus isikan dulu username dan passwordnya. Jadi di sini username dan passwordnya sama, yaitu adalah NIP. Jadi saya ketikkan NIP sebagai username dan password. Setelah terisi username dan password sudah berisi NIP, maka saya klik login. Saya klik login. Nah, tampilan seperti saya klik saja non-save. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang saya sudah berada pada tampilan dash. Dash itu kepanjangannya Daily Evaluation System. Nah, dari sini barulah nanti kita masukkan laporan harian kinerja. Caranya seperti biasa, saya klik ini laporan harian kinerja. Kemudian saya klik yang nomor 1, laporan harian kinerja SKP. Saya klik seperti ini. Saya tunggu prosesnya. Pada tampilan seperti ini, kita harus pilih dulu kita harus mengisi di bulan apa. Karena saya berada di bulan Februari, tentu saya harus memilih bulan Februari. Nah, sekarang kebetulan sudah tampil bulan Februari seperti ini. Kalau tidak tampil, Anda klik saja ini, klik ini, ambil bulan Februari. Nah, setelah itu baru Anda klik input laporan harian kinerja SKP. Klik aja ini. Nah, pada tampilan seperti ini, Anda cari tanggalnya ini. Berarti sekarang adalah tanggal 8. Nah, tetap Anda masukkan di sini tanggal 1. Nah, walaupun Anda berada sekarang di tanggal 8, tentu Anda harus awali dengan tanggal 1, yaitu hari Senin. Klik ini. Nah, kemudian kegiatan harian SKP di sini. Anda harus masukkan di sini sesuai dengan tabel pembantu. Nah, kebetulan itulah keuntungnya kalau kita menyediakan tabel laporan harian kinerja. Jadi apa kegiatan kita selama 1 bulan itu kita buat di sini uraiannya. Jadi mulai dari pagi jam 7.30 sampai jam 4 kita buatkan di sini. Hari Senin 1 Februari jam 7.30 sampai jam 16 atau jam 4. Nah, kita buat uraiannya di sini. Nanti kita kopikan saja lagi. Nah, maka saya sekarang langsung saja saya kopikan ini, saya klik, kemudian saya copy seperti ini,
saya blok, kemudian klik kanan, ambil copy, kemudian saya kembali ke SKP. Nah, saya klikkan di sini, klik kanan di kegiatan dari SKP, saya klik paste. Nah, seperti ini. Proses ini saya tinggalkan saja. Kuantitasnya saya buat 1, seperti ini. Nah, satuan kuantitasnya di sini saya buat saja kegiatan. Saya buat saja kegiatan. Nah, ini kegiatan. Ini saya buat saja kegiatan. Kemudian mulai jam. Nah, saya lihat kembali di tabel ini. Mulai jam 7.30, maka saya klik di sini 7.30. Ini 7. Kemudian saya klik 30. Nah, berarti sudah 7.30 sampai 08.00. Jadi saya buat di sini 08, klik di sini jam selesai 08.00. Nah, itu dia artinya kegiatan membimbing siswa saat apel pagi mulai jam 7.30 sampai jam 8.00. Kemudian klasifikasi SKP bulanannya saya klik di sini. Nah, ini saya buat menjadi ketua program keahlian atau program studi atau ketua jurusan, saya klik ini. Atau sebagai wali kelas juga bisa dibuatkan di sini. Atau sebagai wakil kesiswaan juga bisa dibuat di sini, saya klik ini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, muncul konfirmasi, yakin ingin memproses data ini, saya klik OK. Nah, muncul lagi konfirmasi, harian SKP berhasil diupdate. Nah, berarti langsung saja klik OK. Nah, maka muncul di 1 Februari itu, membimbing siswa saat apel pagi mulai jam 7.30 sampai 08.00. Nah, ini artinya di 1 Februari ini belum diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah saya akan memverifikasinya. Oke, lanjut kita. Tentu di tanggal 1 Februari ini masih ada kegiatan kita sampai jam 4. Saya klik lagi ini. Input laporan harian kinerja SKP. Saya klik ini. Nah, muncul lagi. Kalau belum muncul tanggalnya ini, klik saja tanggal di sini. Berarti Anda tetap masih berada di tanggal 1. Klik tanggal 1. Walaupun sekarang Anda berada di tanggal 8, tetapi tetap awali dengan tanggal 1. Sini, isian dari kegiatan harian SKP ini saya klik lagi di tabel pembantu. Nah, di tabel pembantu ini jam 8 lagi. Jam 8 sampai jam 10 apa yang saya lakukan? Merencanakan materi pembelajaran. Saya klik ini. Kemudian saya blok. Klik kanan, saya copy. Kemudian saya kembali ke sini. Saya klik kanan di kegiatan harian ini, kemudian saya klik paste. Nah, kegiatan ini kuantitasnya saya beri saja 1. Kemudian satu kuantitasnya saya buat saja merencanakan. Berarti merencanakan tentu ada dokumen yang dihasilkan. Saya buat di sini dokumen. Nah, apapun dokumennya, apakah RPP atau apapun. Kemudian mulainya tentu jam 8. Saya klik di sini jam mulai. Saya klik 8. Kemudian saya klik 00. Berarti jam 8.00 sampainya saya lihat di sini lagi di tabel pembantu sampai jam 10.00. Jadi saya klik di sini jam 10. Kemudian 00. Oke, selesai. Kemudian di sini tentu saya buat merencanakan. Berarti klasifikasi SKP bulanannya yaitu merencanakan. Jadi kalau tahunan ini udah permanen. Kalau udah terisi seperti ini, seperti tadi klik simpan. Oke, konfirmasi seperti ini, klik OK. Nah, oke, muncul lagi konfirmasi, klik OK. Nah, tanggal 1 sudah ada 2 kegiatan saya, 7.30 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10. Nah, pasti ada kegiatan saya berikutnya. Saya klik lagi input laporan harian kinerja SKP. Saya klik ini. Oke. Nah, saya lihat di tabel pembantu. Di sini jam 10 sampai jam 11 saya menyiapkan green screen di jurusan untuk studio. Nah, saya klik ini, saya blok. Klik kanan, ambil copy. Kemudian saya tampilkan kembali aplikasi SKP. Saya klik kanan di sini, saya klik paste. Ini saya bikin aja 1.
Nah, satuan kuantitasnya saya buat aja kegiatan. Karena ini kegiatan yang saya lakukan di sini kegiatan. Ini kegiatan. Jam mulainya saya kembali ke tabel pembantu jam mulai 10.00 sampai 11.00. Jadi di sini saya buat jam mulai 10.00 sampai jam 11.00. Nah, itu dia. Kemudian klasifikasi SKP bulanannya di sini tadi saya tabel pembantu. Mana tabel pembantu? Tetap merencanakan melaksanakan pembelajarannya, ini untuk pembelajaran bagi saya, ini pembelajaran di kelas. Berarti di sini tetap isinya merencanakan. Oke, saya klik merencanakan. Kemudian kalau sudah terisi seperti ini, klik simpan. Kemudian klik OK. Klik OK lagi, konfirmasi ini. Oke, udah 3. Berarti udah jam 10 sampai jam 11. Kemudian saya lanjutkan lagi kegiatan saya di hari tanggal 1 ini. Saya klik. Oh, ini ada perubahan, ada kesalahan saya ini. Tanggal 8 seharusnya masih tanggal 1 ini. Saya klik edit. Nah, berarti sudah saya ajarkan bagaimana cara mengedit. Cara mengeditnya ini tetap di tanggal 1. Oke, ini sudah terisi semuanya. Merencanakan, kemudian saya klik OK. Simpan, klik OK. Klik OK. Oke. 1 Februari, tanggal jam 10 sampai jam 11, oke. Kemudian saya lanjut lagi, masih ada kegiatan saya sampai jam 4. Saya klik input laporan harian kinerja SKP. Nah, tampilan seperti ini. Tetap saya kembali ke tanggal 1 seperti ini. Nah, setelah jam 11, apa yang saya lakukan di jam 11? Jam 11 sampai 11.30 menagih absen dari laporan mingguan siswa PKL. Nah, berarti ini saya blok ini. Klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya kembali ke aplikasi, klik kanan, paste. Nah, kuantitasnya 1 saja. Kemudian ini tentu dokumen. Artinya saya mendapatkan bentuk absen yang dikirim oleh siswa saya melalui foto dan dikirim melalui WA. Berarti dokumen. Mana dokumen ini? Nah, ini dokumen. Kemudian di sini membimbing siswa dalam prakerin. Artinya klasifikasi SKP bulanannya yaitu sebagai guru pembimbing di prakerin. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, kemudian saya klik OK lagi. Oke. Udah 4 kegiatan saya. Oh, ini salah lagi, saya berubah lagi karena jamnya belum terisi. Nah, itulah enaknya bisa saya edit lagi, klik edit. Nah, saya cari di tabel ini jam 11 sampai jam 11.30. Berarti jam 11 jam 11.00 sampai jam 11.30. Oke, saya klik simpan. Klik OK. Saya klik OK. Oke. Udah 4 kegiatan saya, yaitu jam 11 sampai jam 11.30. Sekarang lanjut saya ke kegiatan berikutnya sampai jam 4. Klik lagi input laporan harian kinerja, saya klik ini. Kemudian saya klik tanggal 1 kembali. Nah, di sini saya cari lagi apa kegiatan saya di 11.30 sampai 12.30, mendampingi siswa kelas 12 untuk mendaftar perguruan tinggi negeri secara online. Oke, saya klik ini. Saya klik kanan. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan, saya ambil paste.
di sini. Kemudian saya klik jamnya jam berapa. Mendampingi ini 11.30 sampai 12.30, berarti ini kuantitasnya saya bikin aja 1, kemudian satuannya adalah kegiatan, satuan kuantitasnya saya buat saja kegiatan HIJK. Kegiatan seperti ini. Kemudian saya ambil di sini apa bulanannya, mendampingi bimbing siswa dalam prakerin. Tetap masuk ke sana dia ya, berarti membimbing siswa tetap dalam prakerin atau ekstrakurikuler dan yang sejenisnya, saya klik ini. Kemudian jam mulainya 11.30 sampai 12.30, berarti 11.30 sampai 12.30. Nah, setelah terisi seperti ini, saya klik simpan. Oke. Oke. Nah, udah 5 kegiatan saya di sini. Nah, saya lanjutkan. Ini 11.30 sampai 12.30. Nah, saya lanjutkan. Saya klik input laporan harian kerja SKP. Nah, saya klik lagi di masih tanggal 1 saya, 1 Februari. Kemudian di sini apa yang saya lakukan berikutnya? Wah, berarti di sini ISOMA. Nah, itulah saya sebutkan dari awal. Di sini saya buatkan kegiatan yang termasuk SKP dan kegiatan yang termasuk kepada non SKP. Jadi kalau ISOMA ini istirahat sholat makan ini masuk non SKP dia. Jadi saya klik ini, saya blok, saya ke aplikasi dulu. Maaf, ini saya klik dari luar dulu. Kemudian saya klik di sini laporan harian kinerja. Saya klik yang non laporan harian non SKP yang nomor 3, saya klik. Nah, di sini karena udah tampil Februari, saya langsung saja ke input ini, nanti saya klik input. Nah, setelah tampil ini saya klik tanggal. Tetap 1 Februari saya klik. Kemudian apa produktivitas saya di situ? Saya bikin di situ ISOMA, saya blok. Saya blok, klik kanan, copy. Kemudian saya klik pastekan di sini. Paste. Nah, kuantitasnya 1. Dan di sini saya buat saja kegiatan. Kegiatan seperti ini. Kemudian mulainya, saya klik di sini lagi tabel pembantu, mulainya 12.30 sampai jam 14.00. Berarti di sini 12.30 saya ketik saja 12.30 sampai 14.00. Nah, itu kegiatannya. Saya klik simpan. Oke. Nah, inilah kegiatan saya di 1 Februari yang termasuk ke dalam non SKP. Nah, sekarang saya klik tabel lagi. Tabel di sini jam 14 sampai 16. Saya masuk ke SKP lagi. Saya klik aplikasi. Saya klik laporan harian kinerja. Saya klik yang nomor 1 laporan harian kinerja SKP, saya klik. Nah, masih di Februari, 1 Februari saya klik input laporan harian kinerja SKP, saya klik ini. Saya kembali ke 1 Februari. Kemudian kegiatan saya di sini, ini udah jam terakhir, yaitu menyiapkan materi untuk pengimbasan latihan pelatihan atau BIMTEK AKM. AKM ini asesmen kompetensi minimum dari Kemendikbud. Saya klik ini, saya blok, klik kanan, copy. Kemudian saya tampilkan aplikasi, saya pastekan di sini.
paste. Kemudian kuantitasnya saya buat aja 1. Nah, ini tentu menyiapkan materi, tentu hasilnya dokumen. Saya cari dokumen. Nah, ini dokumen. Kemudian jam mulainya. Jam mulainya artinya mulainya 14 sampai jam 16. Berarti mulainya 14.00 nah sampai jam 16.00. Berarti sudah hampir pulang ini. Nah, oke. Klasifikasi SKP bulannya berarti saya masuk ke mengikuti diklat fungsional. Saya klik ini. Nah, langsung saya klik simpan. Saya klik OK. Kemudian saya klik OK. Nah, maka selesailah kegiatan saya selama 1 hari di dalam 1 Februari 2021. Nah, bagaimana saya mengisi hari berikutnya untuk tanggal 2? Caranya sama saja. Saya klik di sini input laporan kinerja. Nah, ini untuk tanggal 2 Februari. Walaupun saya sekarang berada di tanggal 8. Saya klik ini input laporan harian kinerja SKP. Kita tunggu proses. Nah, oke, muncul tampil ini. Saya klik. Saya masuk ke 2 Februari lagi. Saya klik 2 Februari. Nah, kemudian apa yang saya lakukan di kegiatan di hari pagi? Saya kembali ke tabel. Nah, inilah fungsinya tabel pembantu, memudahkan kita, tidak perlu berpikir lagi karena tabelnya sudah kita sediakan. Saya klik di sini 7.30 membimbing siswa saat apel pagi. Saya klik. Saya blok, klik kanan, copy. Saya masuk ke aplikasi, klik kanan, paste. Nah, tadi jamnya 7.30 sampai 08.00. Jadi di sini kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya saya buat saja kegiatan di sini. Kegiatan saya buat ini. Kemudian jam mulainya 7.30 sampai 08.00. Nah, ini dia 08.00. Kemudian kegiatan ini artinya saya sebagai ketua program keahlian, bisa juga sebagai wali kelas, bisa juga sebagai wakil kesiswaan. Saya klik ini. Nah, langsung saya klik simpan. Saya klik OK. Kemudian saya klik OK lagi. Nah, saya lihat ini saya nomor 7 ini sudah berada di 2 Februari. Nih. Oke, saya lanjutkan kegiatannya. Saya klik input laporan harian kinerja SKP. Saya klik ini. Saya klik kembali di tanggal 2 Februari ini, jangan lupa. Kemudian apa kegiatan saya selama berikutnya, yaitu jam 8 sampai 10.30, berarti saya mengevaluasi hasil desain siswa PKL yang dikirim melalui WA. Nah, saya klik ini, saya blok, klik kanan copy, kemudian saya ke aplikasi, saya pastekan di sini, klik kanan paste, kemudian saya bikin ini 1, kemudian di sini bisa dokumen lagi karena ada foto desain yang dia kirimkan melalui WA. Nah, saya buat dokumen di sini. Kemudian jam mulainya jam berapa tadi itu di tabel? Jam 8 sampai 10.30, berarti jam 8.00 sampai 10 jam 10.30. Nah, saya klik. Kemudian di sini menjadi membimbing siswa dalam praker ini, saya klik nih, kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Oke, saya lihat buktinya. Ini di poin dari nomor 8 yaitu 2 Februari. Ini sudah jam 10.30. Saya lanjutkan. Saya klik input laporan
laporan harian kinerja SKP. Nah, muncul lagi, saya klik tanggal 2 Februari. Saya klik kembali ke sini. Saya sudah mengevaluasi di jam berikutnya 10.30 sampai 11.45. Di sini saya mengajar, saya blok, klik kanan, copy. Kemudian saya ke aplikasi, klik kanan, paste. Kemudian ini kuantitasnya 1 seperti tadi. Ini arti satuan kuantitasnya saya buat kegiatan pembelajaran, kegiatan. Kemudian jamnya berapa tadi itu? 10.30 sampai 11.45. Berarti jamnya 10.30 sampai 11.45. Kemudian kegiatannya merencanakan setup ini. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, itu dia. Udah sampai poin 9 tanggal 2, udah sampai jam 11.45. Saya lanjutkan kegiatan, saya klik input laporan harian. Kemudian saya klik kembali di tanggal 2. Kemudian kegiatan saya jam 11.45 merancang materi pembelajaran untuk hari Selasa berikutnya. Berarti di sini 11.45 ini saya blok, klik kanan, copy. Saya klik di sini, klik kanan, paste. Kemudian ini satu saja. Nah, ini satuannya saya buat juga di sini kegiatan sana. Ini adalah kegiatan pembelajaran. Ini saya buat kegiatan. Ini jamnya tadi 11.45 sampai 12.30 sampai 12.30. Kemudiannya kegiatannya tentang merencanakan. Kemudian saya klik simpan. Oke, saya cek. Udah 2 Februari sudah sampai jam 12.30. Saya lanjutkan kegiatan saya. Saya klik input laporan harian. Nah, di sini saya klik tanggalnya kembali, yaitu tanggal 2 Februari. Kemudian kegiatan saya selanjutnya, saya klik di tabel pembantu. Berarti isoma saya lagi. Isoma, berarti di non SKP saya. Oke, saya kembali ke non SKP, saya klik ini di luar. Kemudian saya kembali ke laporan di sini. Laporan harian kinerja, saya ambil yang nomor 3, laporan harian non SKP. Klik. Nah, di sini saya buat di 2 Februari nanti. Saya klik input. Nah, di sini saya buat tanggalnya tanggal 2 Februari lagi. Nah, kegiatan saya di sini juga isoma. Saya blok, klik kanan, copy. Saya kembali ke aplikasi, klik kanan di produktivitas, klik paste. Ini kuantitasnya 1 saja. Nah, kegiatannya di sini satuannya saya buat aja kegiatan. Saya buat aja kegiatan. Kegiatan seperti ini. Kemudian mulainya tadi jam 12.30 sampai 14.00. Jadi di sini 12.30 sampai ini 1, ini kuantitasnya 1. Kemudian jam mulainya 12.30 sampai jam 14.00. Kemudian saya klik simpan. Oke. Nah, berarti udah 2 kegiatan saya di 1 Februari dan 2 Februari. Kembali saya ke SKP harian, saya klik ini. Saya klik nomor 1 lagi, laporan harian kinerja SKP. Nah, saya klik lagi input laporan harian kinerja SKP. Nah, saya klik tanggal 2 kembali, tanggal 2. Kemudian kegiatan harian SKP, saya klik ini.
Setelah isoma, apa yang saya lakukan di tanggal 2 Februari? Yaitu 14 sampai 16. Nah, ini udah menjelang pulang. Pengeditan materi untuk pengimbasan pelatihan BIMTEK AKM-nya. Jadi saya lanjutkan dari kegiatan AKM tadi, saya blok, klik kanan, copy. Kemudian saya klik aplikasi. Kegiatan harian SKP, saya klik kanan, saya ambil paste. Kemudian di sini kuantitasnya 1 saja. Satuan kuantitasnya saya buat di sini dokumen karena pengeditan. Berarti ada kegiatan dokumen yang saya edit. Dokumen. Di dokumen jamnya tadi jam berapa tadi? Saya kembali ke tabel 14 sampai 16.00. Berarti jam 14 sampai jam 16.00. Nah, kegiatannya di sini tentu mengikuti diklat fungsional. Nah, ini langsung saya simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, selesailah saya mengisi selama 2 hari. Ini baru 2 hari, yaitu tanggal 1 Februari dan tanggal 2 Februari. Jadi untuk tanggal 3 sampai tanggal 28 Februari, beginilah caranya nanti. Jadi kalau Anda untuk memudahkan supaya Anda tidak repot berpikir di saat tampil di aplikasi ini, maka lebih bagus buatkan tabel seperti ini. Saya sudah sediakan tabel seperti ini. Silakan saja nanti download di link deskripsi dari video YouTube saya ini. Lihat saja di bawah nanti di deskripsi ini saya tampilkan linknya. Nah, silakan download saja nanti untuk memudahkan. Nah, jadi udah 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2 Februari saya isikan, dan cara untuk selanjutnya sama saja. Ikuti saja proses yang saya buat. Jadi bagi Anda yang ingin mengisi SKP harian ini, boleh menggunakan tabel pembantu seperti yang saya sediakan. Silakan ambil saja di deskripsi dari video YouTube saya ini. Saya tampilkan dalam bentuk link, ambil saja nanti. Dan ini bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu, juga bisa menjadi acuan untuk memudahkan Anda nanti mengisi SKP harian di sekolah atau di rumah Anda masing-masing. Oke, demikian saja. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe video saya ini, like and share, demi terbangunnya konten-konten video saya yang lebih bagus berikutnya. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.